Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang materi vektor pada bidang data. Nah, sebelumnya, apa saja sih yang kita akan pelajari itu? Yang pertama ada pengertian vektor. Yang kedua ada menyatakan suatu vektor. Yang ketiga ada besar atau panjang vektor. Yang keempat ada kesamaan dua vektor. Yang kelima ada vektor satuan. Dan yang keenam ada operasi aljabar pada vektor. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu pengertian. Coba, apa sih pengertian vektor itu? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Suatu vektor dapat ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, dan C, atau menggunakan anak panah di atasnya seperti nih, A kecil tanda panah di atas, begitupun B kecil tanda panah di atas, dan C kecil tanda panah di atas. Nah, ini tuh dibacanya vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, apabila vektor dituliskan dengan dua huruf, maka ditulis menggunakan huruf besar atau kapital dan tanda-tanda panah di atasnya. Misalnya, nih kita bisa lihat sendiri ya. Vektor AB ini kapital, tanda panah di atasnya. Begitupun CD dan EF. Nah, vektor secara geometri itu dapat digambarkan dengan ruas garis berarah. Nih, lihat pada gambar di samping ini, ruas garis AB diwakili oleh vektor A. Nah, titik A ini adalah sebagai titik ujung, sedangkan titik B ini adalah sebagai titik pangkal. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa panjang vektornya itu adalah 4 satuan. Dari mana 4 satuan itu? Nih, ruasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menyatakan suatu vektor. Nah, perhatikan gambar satu ini. Di sini ada vektor OA atau sebagai vektor A ya. Nah, vektor OA ini digambarkan ke dalam koordinat kartesius dengan A pada pangkal koordinat 0,0 dan A-nya itu pada A1, A2. Maka vektor OA dapat dinyatakan sebagai vektor baris, yaitu dari vektor OA atau A sama dengan A1 dan A2. Nah, vektor baris ini cara penulisannya itu kan tinggal ke samping ya. Kita tuliskan secara horizontal. Nih, contohnya vektor A sama dengan 5,7. Sedangkan pada vektor kolom cara penulisannya itu adalah ke bawah atau secara vertikal. Nih contohnya, vektor A sama dengan 5 dan 7. Nah, adapun vektor basis disebut juga sebagai vektor komponen. Nih, misalkan vektor A sama dengan A1I tambah A2J. Nah, di sini I dan J-nya itu adalah masing-masing vektor basis pada arah X dan arah Y. Nah, lanjut.
Nah, kita lihat gambar 2. Di gambar 2 ini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A itu berarti dari OA, sedangkan vektor B itu berarti dari OB. Nah, maka kalau misalkan kita mau tahu si panjang vektor AB itu adalah B dikurangi A atau OB dikurangi A, yaitu berarti B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2. Nah, sedangkan kita lihat pada gambar 2, terlihat bahwa ini tuh ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Berarti vektor OA sama OB. Nah, vektor A itu berarti komponennya A1, A2. Vektor B pun B1 dan B2. Nah, kita itu mau cari panjang vektor AB, berarti vektor OB dikurangi OA atau vektor B dikurangi A. Artinya B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari besar atau panjang suatu vektor. Caranya gimana? Gampang kok. Nah, kan tadi pada gambar 1 itu vektor OA sama dengan vektor A, di mana si komponennya atau anggotanya itu adalah sebagai A1 dan A2. Maka, untuk mencari besar atau panjang vektor dari vektor A itu adalah sama dengan akar dari A1 dipangkatkan 2 ditambah A2 dipangkatkan 2. Sedangkan pada gambar 2 itu kan tadi diketahui ada dua vektor, yaitu vektor AB. Maka besar vektor AB itu adalah akar dari B1 dikurangi A1 dipangkatkan 2 ditambah B2 dikurangi A2 dipangkatkan 2. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan nih, tentukan besar vektor A jika si nilai vektor A-nya itu adalah 5, negatif 4. Nah, di sini 5-nya itu adalah sebagai nilai A1, negatif 4-nya adalah sebagai nilai A2. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita langsung mensubstitusikan ke dalam rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya ini. Yang karena ini satu vektor ya. Nah, panjang vektor A sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah negatif 4 dipangkatkan 2. Nah, kita peroleh akar dari 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah negatif 4 dipangkatkan 2 adalah 16. Nah, kita langsung jumlahkan sama dengan akar 41. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, diketahui koordinat titik A itu adalah 2,7, B itu adalah negatif 1,3. Tentukan besar vektor AB. Nah, ini kita mencari panjang dua vektor. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. Nah, kita lihat titik A. Titik A itu ada 2 sama 7. Nah, 2 di sini adalah sebagai A1, 7 sebagai A2. Sedangkan negatif 1 adalah sebagai B1 dan 3 adalah sebagai
B2. Nah, setelah itu kita langsung saja substitusikan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya tadi yang ini kan, akar dari B1 dikurangi A1 pangkat 2 ditambah B2 dikurangi A2 pangkat 2. Nah, kita langsung substitusikan. Nilai B1 nya adalah negatif 1 dikurangi A1 nya yaitu 2 dipangkatkan 2 ditambah B2 nya itu adalah 3 dikurangi A2, A2 nya adalah 7 terus dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Negatif 1 dikurangi 2 dipangkatkan 2 yaitu negatif 3 pangkat 2. 3 dikurangi 7 dipangkatkan 2 yaitu negatif 4 pangkat 2. Nah, langsung aja kita cari hasilnya. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9, negatif 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. Maka akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu berapa? Kita sederhanakan menjadi yaitu 5. Nah, jadi kita peroleh bahwa panjang atau besar vektor A itu adalah akar 41, sedangkan panjang vektor AB adalah 5. Oke, selanjutnya kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor dikatakan sama jika memiliki nilai besaran dan arah yang sama, atau vektor A sama dengan vektor B. Contohnya, diketahui vektor U sama dengan M dikurangi NI ditambah 2M dikurangi NJ, dan vektor P-nya itu adalah 6I tambah 3J. Nah, tentukan nilai M dan N yang memenuhi jika vektor U sama dengan vektor P. Nah, karena vektor U sama dengan vektor P, maka si nilai M min NI itu sama dengan nilai 6I. Nah, si nilai 2M min NJ itu sama dengan nilai 3J. Nah, berarti kita ubah dulu ke persamaannya. Nah, yang pertama, M dikurangi N sama dengan 6. Yang kedua, 2M dikurangi N sama dengan 3. Nah, setelah kita memperoleh persamaannya, kita langsung mengeliminasi. Maksudnya untuk apa mengeliminasi itu? Untuk memperoleh nilai si M dan N-nya. Nah, udah ya, kita kurangi. Kita peroleh nih, 6 dikurangi 3 adalah 3. Min N dikurangi min N, jadi habis ya. Sekarang M dikurangi 2M, yaitu min M. Nah, min M ada sama dengan 3, maka M itu sama dengan negatif 3. Nah, nilai M kita udah peroleh, yaitu negatif 3. Nah, sekarang kita cari nilai N. Gimana caranya? Berarti kita langsung aja substitusikan si nilai M ini ke dalam persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu adalah ini kan, M dikurangi N sama dengan 6. Kita langsung substitusikan si nilai M-nya, yaitu negatif 3 dikurangi N sama dengan 6.
kita peroleh nilai N-nya itu adalah negatif 6 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, jadi nilai M-nya itu adalah negatif 3 dan nilai N-nya itu adalah negatif 9. Oke, kita lanjut ke Nah, di sini ada vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan searah dengan vektor A. Misalkan, jika vektor A-nya itu A1, A2, maka vektor satuan dari A itu ditulis sebagai vektor E. Nih, ini ada rumusnya. Jadi, vektor satuan itu disimbolkan dengan vektor E. Nih ya. Ini. Vektor E sama dengan vektor A dibagi panjang atau besar dari vektor A sama dengan 1 per, ini tuh panjangnya ya, dikalikan dengan si vektor A sendiri. Ini contohnya. Tentukan vektor satuan dari vektor P, yaitu negatif 3 dan negatif 4. Nah, langkah pertama kita cari dulu panjang si vektor P-nya. Nah, negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 yaitu 9. Negatif 4 adalah 16. Jadi akar dari 9 tambah 16 adalah akar 25. Nah, akar 25 itu berapa? Yaitu 5. Nah, kita udah peroleh tuh si nilai panjang atau besar vektornya itu 5. Sampai sini belum selesai. Langsung kita substitusikan ke rumus. Rumusnya yang mana? Ini. Berarti sama dengan 1 per 5 dikali dengan nilai vektornya itu tadi berapa? Berarti negatif 3 dan negatif 4. Nah, kita kalikan. 1 per 5 dikalikan dengan negatif 3 adalah negatif 3 per 5. 1 per 5 kalikan dengan negatif 4 adalah negatif 4 per 5. Nah, setelah kalian mencermati pembahasan tadi, di sini ada soal latihan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan nanti lewat GCR. Jika masih ada yang belum paham atau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan saja, jangan malu-malu. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf jika masih ada dalam kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.